Oke, baik. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Moral Dasar Kristen, bahan ajar ke-8. Setelah kita menempuh ujian tengah semester, kali ini kita kembali memulai dengan kelas kita, dan materi kali ini tentang kebajikan. Nah, materi tentang kebajikan ini atau kebajikan, kenapa dikatakan 7 lampu kehidupan Kristen? Nah, karena kebajikan ini ketika seseorang memilikinya, ia akan mampu untuk berjalan dalam jalan kehidupannya, mampu membantunya, meneranginya di lorong-lorong gelap kehidupannya, sehingga dia tidak mudah untuk jatuh dalam dosa, jatuh dalam jalan yang tidak benar. Nah, ungkapan kebajikan sebagai 7 lampu kehidupan Kristen ini oleh Paus Yohanes ke-23. Nah, jadi dia melihat kebajikan itu sebagai 7 lampu kehidupan Kristen. Nah, kalau kita mengerti lampu, fungsinya di tengah malam. Fungsinya ketika kegelapan ada dalam hidup ini. Ketika malam tiba, ketika gelap, kita mengenal yang namanya lampu. Lampu ada untuk menerangi. Nah, begitulah 7 lampu kehidupan atau kebajikan itu berfungsi, bermakna, berarti di dalam kehidupan kita. Nah, berbicara tentang kebajikan sendiri dilihat sebagai kecenderungan yang tetap atau keterarahan yang tetap dan teguh untuk melakukan yang baik. Jadi kebajikan memungkinkan manusia untuk tidak hanya melakukan perbuatan baik, melainkan untuk menghasilkan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Jadi posisi kebajikan kira-kira seperti begitu. Nah, 7 kebajikan yang disebutkan itu ada 2 bagian. Yang pertama, kebajikan ilahi atau kebajikan adikodrati atau kebajikan teologis. Nah, 3 kebajikan ini yang kita kenal dengan iman, harapan, dan kasih. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, 3 kebajikan teologis, ilahi, adikodrati, iman, harapan, dan kasih itu. Nah, pertama kita lihat iman. Nah, pada bagian ini kita hendak melihat bersama iman sebagai sebuah tindakan manusia. Jadi iman sebagai sebuah tindakan manusia, dan sebagai sebuah tindakan dengan demikian ada beberapa hal yang dapat membantu kita untuk memahami, dan lebih dari itu diharapkan membantu penghayatan tindakan iman kita dalam usaha kita untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kenapa dikatakan di sini sebuah tindakan manusia? Karena iman di sini kita tidak bicara tentang pokok-pokok iman. Misalnya Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia, dan lain sebagainya tentang pengakuan iman kita. Kita tidak bicara tentang pokok-pokok iman itu, tetapi kita lebih bicara tentang iman sebagai sebuah tindakan manusia, tindakan konkret hidupnya yang harusnya dilakukan di dalam kehidupannya. Nah, iman pertama adalah dilihat sebagai sebuah
penyerahan diri yang mendalam. Jadi kebajikan iman ini terkait dengan penyerahan diri yang mendalam. Kepada siapa? Nah, tentu sebagai kepada Allah yang adalah penyelenggara hidup, yang adalah keselamatan umat manusia. Nah, sebagai orang Kristen, dengan demikian percaya berarti bahwa mengatakan amin, mengatakan ya kepada Bapa dan Putranya. Nah, cara penyerahan diri dalam iman yang demikian bagi seorang Kristen adalah hidup seperti Yesus. Jadi, mengatakan penyerahan diri yang mendalam dalam iman, model kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bagaimana cara Yesus menyerahkan dirinya, penyerahan diri yang mendalam kepada Bapa, begitulah sepantasnya seharusnya kita melaksanakannya dalam kehidupan kita. Dan tindakan iman yang kedua adalah mendengarkan sabda. Iman itu timbul dari pendengaran, tapi juga ia tetap lestari karena pendengaran. Nah, jadi kita berbicara tentang mendengarkan sabda. Sabda itu dikatakan di sini melahirkan iman, dan sabda itu memberi makan kepada iman. Jadi supaya iman kita tetap kokoh, kuat, teguh, maka tindakan mendengarkan sabda itu harusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sabda telah menjadi daging, dan daging itu kembali telah menjadi sabda. Nah, logika semacam itu kita pahami demikian. Injil Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi daging. Dan kemudian dia yang menjadi daging, Yesus itu, Putra Allah itu, datang ke dunia. Dan sekarang pengakuan tentangnya, kisah cinta tentangnya, segala hal tentangnya sekarang ditulis di dalam kitab suci. Dalam kata-katanya, kata-kata indah, kata-kata agung yang ada di dalam kitab suci. Karena itu saya katakan tadi, sabda telah menjadi daging dan daging telah menjadi sabda. Nah, mendengarkan sabda itu artinya mendengarkan Tuhan Yesus sendiri. Ia yang bersabda, ia yang bersikap, ia yang bertindak, ia yang hidup dengan segalanya sampai wafat di salib. Nah, jadi mendengarkan sabda, ingat tadi katakan pada awal paragraf ini, sabda melahirkan iman dan memberi makan. Supaya iman tetap lestari, tetap kuat, orang tidak boleh melupakan tindakan mendengarkan sabda di dalam kehidupannya. Lalu, sebagai tindakan iman juga ada yang namanya pertobatan. Nah, pertobatan itu selalu dimengerti dalam arti bahwa orang akan dibawa kembali kepada posisi asalinya dalam keadaan berahmat. Ketika orang telah jatuh, orang telah salah jalan, orang tidak mengimani Allah dengan sungguh dalam kehidupannya, maka tindakan yang dibuat untuk orang dibawa kembali kepada keadaannya adalah tindakan pertobatan. Jadi bertobat itu artinya orang kembali kepada keadaan berahmat. Kalau keadaan berahmat itu jauh dari hidupnya karena dosa-dosa, karena pilihan-pilihan yang tidak tepat, maka pertobatan membawa orang kembali kepada keadaannya yang sepantasnya, keadaannya yang seharusnya, sehingga dengan demikian seseorang dapat lagi dan lagi untuk berbuat apa yang baik, berbuat apa yang benar, berbuat apa yang seharusnya, berbuat apa yang sepantasnya di hadapan Allah. Intinya orang kembali berjalan pada jalan yang benar. Nah, jadi kalau orang berdosa itu artinya orang memilih untuk tidak berpegang pada Tuhan. Orang berdosa artinya memilih untuk mengikuti selera pribadinya, memilih untuk mengikuti keputusan pribadinya,
maka ketika orang bertobat, orang kembali memilih Allah sebagai Tuhan untuk hidupnya, Tuhan sebagai penyelenggaranya, dan karena itu dia mengambil kehendak Allah menjadi kehendak pribadinya untuk dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu selanjutnya ada tindakan iman yang lain adalah doa. Nah, ada sebutan begini, kalau orang krisis iman, itu artinya orang mengatakan ada krisis dalam hal berdoa. Jadi mengatakan doa adalah mengatakan sebuah komunikasi dialogal dengan Allah, tempat mendengarkan panggilan dan tanggapan akan sabda, di mana iman diungkapkan dan dalamnya iman diberi makan. Dan di dalamnya iman diberi makan. Doa dalam semua pengungkapannya, entah itu doa permohonan, mendengarkan sabda, meditasi, pertobatan, dan lain-lain, di sana iman memiliki tempat yang sangat penting. Oleh karena itu, kalau ada krisis iman, selalu mengandaikan dasarnya pada adanya krisis doa. Jadi, penting relasi terus-menerus dengan Tuhan, dengan Allah, melalui doa-doa kita. Jadi, entah itu doa bersama, doa komunitas, ataupun doa pribadi kita. Nah, kebajikan teologis yang kedua adalah harapan. Nah, berbicara tentang harapan, ada dua hal. Pertama, kita belajar harapan dari Kristus, tetapi juga pada saat yang sama, Kristus itu adalah menjadi sumber tujuan dari harapan kita. Kristus menjadi model harapan kita. Kita belajar daripadanya, karena dia adalah saksi yang agung, saksi yang luar biasa dari yang namanya harapan itu, dari yang namanya orang berharap itu. Yesus adalah contoh model yang agung untuk kita pelajari darinya. Akan tadi pada saat yang sama, Yesus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia itu, karena dia adalah sungguh Allah, dia juga adalah sumber dan tujuan dari harapan kita. Sebagai sungguh manusia, ia menunjukkan kepada manusia bagaimana berjalan di dalam harapan. Dia menunjukkan bagaimana seorang manusia menaruh harapan kepada Allah. Yesus adalah anak Allah, menjadi anak manusia. Dalam perendahan ini, ia menyatakan solidaritas dengan manusia sebagai pendosa. Dalam penderitaan, tantangan, ujian, dan cobaan, ia tidak pernah menyerah karena didukung oleh dan dijiwai oleh harapan dalam Allah. Teristimewa dalam sengsara dan kematian di salib. Ia menyatakan kepada kita harapan yang sangat tinggi. Salib adalah halaman gelap dari penderitaan dunia. Dan dengan demikian merupakan tantangan sangat kuat akan harapan. Namun di sana Yesus mengubah wajah salib itu. Semuanya ini karena harapannya yang teguh kepada Bapa. Yesus menghidupi salib sebagai ekspresi yang agung dari keberadaannya dan dari keyakinan tanpa syarat dalam Bapa. Ia menyerahkan diri secara total kepada Bapa dalam tindakan cinta, kesetiaan, ketaatan yang sangat besar. Dalam sebuah kata, dari harapan yang absolut, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Jadi kita bisa lihat dari apa yang telah saya bacakan ini, harapan Yesus itu. Nah, secara khusus kita lihat salib, satu-satunya harapan kita. Nah, harapan bagi Yesus adalah kekuatan dalam mana dia mampu menghidupi kehidupan sampai pada kematian dalam kesatuan dengan Allah kehidupan. Di sini ia menjadi saksi dari harapan itu. Melalui seluruh keberadaan Yesus, kita lihat sebuah cara baru dalam berhadapan dengan setiap kejahatan, dengan keyakinan penyerahan diri akan Allah sebagai yang lebih kuat dari segalanya.
Jadi kata-kata ini mengungkapkan bahwa harapan itu tidak berdiri sendiri, tapi harapan itu terkait juga dengan iman. Di sini kita diminta untuk mengikuti dan meniru cara Yesus ini, hidup dalam keyakinan, dalam ketekunan, dalam kesabaran, dalam kewaspadaan, dalam keberanian. Singkatnya adalah bahwa hendaknya pengakuan akan harapan dalam Allah yang membangkitkan Yesus dari mati mendukung dan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Salib adalah bendera harapan yang ditanam Allah dalam hati dunia. Jadi ini ungkapan yang amat bagus berbicara tentang harapan. Salib adalah bendera harapan yang ditanam Allah dalam hati dunia. Jadi luar biasa ungkapan ini. Salib adalah bendera harapan yang ditanam Allah dalam hati dunia. Ia memproklamasikan iman dan liturgi gereja. Darinya orang Kristen mempelajari harapan sebagai misteri cinta. Harapan adalah menyerahkan diri kepada cinta Allah yang lebih kuat dari setiap kejahatan. Harapan iman adalah kekuatan cinta yang mutlak dari Allah yang tidak membiarkan terdengar penderitaan manusia. Jadi ini sebuah paragraf yang amat dalam, maknanya terkait dengan harapan. Namun, pada bagian akhir ini, namun Yesus adalah lebih dari saksi harapan. Dan orang Kristen mengacu padanya lebih dari model, darinya mereka belajar. Jadi dia bukan hanya sekedar saksi, dia bukan sekedar contoh, model, darinya kita belajar. Karena Yesus adalah sumber kekuatan dan tujuan dari harapan. Dia yang adalah sumber kekuatan dan tujuan dari harapan, dia adalah Tuhan dan Kristus dari Paskah. Melalui Roh Kudus, Kristus hadir dan bekerja dalam kita prinsip dan sumber harapan. Kristus harapan kita, Kristus dalam kita harapan akan kemuliaan. Selanjutnya kita melihat kasih. Nah, berbicara tentang kasih, refleksi tentang kasih itu amat luas dan juga amat dalam, dan berbagai macam jenis refleksi tentang kasih. Nah, pada bagian ini saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah penjelasan tentang kasih, dan ini penjelasan menurut seorang dosen saya waktu kuliah di Alfonsianum, Roma, namanya Profesor Mauro Gusoli. Dia mengatakan, atau dalam penjelasannya dan dalam bukunya, ketika bicara tentang kasih ada banyak tema yang dijelaskan tentang kasih. Saya hanya mengangkat satu tema yang dia mengajak untuk kita belajar tentang kasih dari 3 pribadi. Nah, walaupun apa yang dijelaskan ini, misalnya menjelaskan tentang satu pokok, itu tidak berarti bahwa pribadi yang lain tidak ada unsur lainnya. Tetapi hanya mau menegaskan bahwa belajar dari Allah Bapa, misalnya unsur ini bisa kita belajar dari sana. Atau dari Putra kita belajar hal ini dari sana. Atau dari Roh Kudus kita belajar hal ini dari sana. Tentang kasih. Nah, maka pertama kita lihat tentang kasih sebagai penganugerahan. Nah, apa maksudnya? Di sini kita melihat cinta kepada Allah, sebuah kasih yang adalah penganugerahan. Di sini kita melihat cinta kebapaan Allah, sebuah kasih yang adalah penganugerahan. Dalam Bapa sesungguhnya cinta adalah sumber murni. Cinta yang secara esensial yang menganugerahkan. Cinta penganugerahan dari Bapa adalah kelahiran anak dari kekekalan dan penciptaan serta penebusan manusia. Ia menganugerahkan dirinya sendiri, dan ketika manusia tinggal dalam kasih-Nya, dapat melakukan hal yang sama.
menganugerahkan atau memberikan diri kepada sesamanya. Kasih yang dipahami sebagai penganugerahan memiliki cirinya sebagai cuma-cuma, penuh kebaikan hati, kemurahan hati, serta universal untuk semua dan selalu. Nah, itu kira-kira dari Allah Bapa. Sekarang kita melihat kasih adalah penerimaan. Merefleksikan tentang cinta keputraan Kristus, kasih adalah penerimaan. Putra adalah dia yang secara kekal yang menerima anugerah dari Bapa. Dalam dia cinta adalah penerimaan. Kita diminta menjadi serupa dengan keputraan Yesus. Kita berada dalam hubungan dengan Bapa dalam relasi penerimaan yang sama dengan Yesus Putra Allah. Menjadikan kehendak Allah makanan kita setiap hari. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Dia menerima kehendak Bapa untuk dilaksanakannya dalam kehidupannya. Begitu pula harusnya manusia, kita yang mengikutinya melakukan hal yang sama. Menerima kehendak Allah, menjadikannya makanan kita setiap hari. Selanjutnya, kasih adalah persekutuan. Dalam Roh Kudus, kita memahami dimensi lain dari kasih, yaitu kasih dalam pemahaman persekutuan atau pemersatu. Sebuah cinta yang membuka kepada ketersalingan antara penganugerahan dan penerimaan, dan mempersatukan dalam ketersalingan itu adalah sebuah keterbukaan dari saya kepadamu dalam kita akan cinta. Menganugerahkan dan menerima menjadikan kita satu dalam cinta. Dan ikatan itu, pemersatu itu, kita menyebutnya Roh Kudus. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan kasih, dijelaskan tentang dosa-dosa yang langsung melawan pemahaman kasih yang kita lihat ini. Kasih artinya penganugerahan, kasih itu penerimaan, dan kasih itu persekutuan. Nah, dosa-dosa yang melawan kasih pertama dalam konteks kasih adalah penganugerahan, maka bentuk sikap atau sikap yang egoistis itu langsung merupakan sebuah dosa. Karena apa? Orang yang egoistis itu tidak mampu untuk berbagi. Nah, ketidakmampuan untuk berbagi itu adalah dosa. Jadi dikatakan begini, berkaitan dengan penganugerahan, sikap egoistis akan dilihat sebagai sikap yang bertolak belakang dengan kasih. Selain itu, terkait dengan penerimaan, sementara kasih dalam pemahaman akan penerimaan akan melihat segala sikap kesombongan sebagai yang melawan kasih itu. Kenapa? Karena orang yang sombong biasanya merasa diri hebat, merasa diri sudah bisa, penuh, sempurna, semuanya bisa. Karena itu dia tidak perlu bantuan, dukungan dari luar. Karena dia sempurna, dia sudah beres semuanya. Nah, dalam hal tertentu bukan hanya kesombongan dengan sesama manusia, tapi bisa saja juga dia sombong berhadapan dengan Allah. Karena merasa bahwa dia tidak perlu Allah dalam hidupnya. Dia sendiri bisa. Nah, dalam kaitan dengan kasih sebagai persekutuan, segala bentuk kehidupan yang membawa kepada perpecahan akan dilihat sebagai dosa. Kalau bukan perpecahan, bisa termasuk di sini segala bentuk atau semangat untuk mengkotak-kotakan manusia dengan alasan yang tidak manusiawi dan tidak injili. Jadi, yang menyuka konflik, yang menyukai kebencian, melahirkan konflik, perpecahan, perselisihan, itu artinya dia tidak tinggal dalam hukum kasih. Juga mereka yang suka mengkotak-kotakan orang, mendiskriminasikan orang berdasarkan perbedaan yang ada. Nah, jadi semangat atau sikap egoistis, kesombongan,
tapi juga yang mencintai kebencian, konflik, perpecahan, dan yang suka mengkotak-kotakan. Nah, oleh karena itu, supaya tidak tinggal di dalam keadaan yang demikian, belajarlah untuk mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita, di mana cara yang konkret, yang nyata, yang ada dalam sejarah manusia adalah sebagaimana Allah mengasihi kita dengan cara Yesus yang telah menunjukkannya dengan cara luar biasa kepada umat manusia. Lalu selanjutnya saya mengajak kita untuk melihat tentang 4 kebajikan manusiawi atau kebajikan pokok atau kardinal. Nah, ada 4, yaitu yang pertama kebijaksanaan, lalu yang kedua keadilan, lalu yang ketiga keberanian, kekuatan atau penguasaan diri, atau keberanian atau kekuatan, lalu yang keempat adalah penguasaan diri. Nah, kita melihat yang pertama kebajikan kebijaksanaan. Nah, manusia yang bijak atau manusia yang bijaksana adalah dia yang menjalankan hidupnya berdasarkan apa yang sungguh-sungguh baik. Jadi dia tidak berlaku semau gue, seenaknya, tetapi dia berlaku sebagaimana apa yang seharusnya, apa yang selayaknya, apa yang sungguh-sungguh baik. Nah, dia ketika bertindak, ukuran yang dia pakai adalah ukuran kebaikan moral. Ukuran kebaikan moral. Nah, dan penilaian yang dia buat untuk melakukan apa yang baik, apa yang sungguh baik, yang merupakan kebaikan moral itu, dia bersandar, berakar, berdasar pada apa yang dikatakan oleh suara hatinya, yang menyatakan kepadanya apa yang seharusnya, apa yang sepantasnya dilakukan. Jadi dengan orang menghidupi kebajikan kebijaksanaan ini, orang akan tahu bagaimana cara terbaik untuk mengungkapkan dirinya, untuk merealisasikan dirinya, dan ungkapan dirinya, perealisasian dirinya, itu apa yang sesuai dengan penyelenggaraan Allah atau apa yang Allah kehendaki. Jadi dia tidak begitu saja melakukan apa yang hendak dilakukan, tetapi apa yang dilakukannya adalah apa yang pada saat yang sama Allah menghendakinya demikian. Itu orang yang bijaksana. Nah, kenapa demikian? Karena dia bukan seorang manusia, seorang ciptaan yang tidak ada terkaitnya dengan Allah. Secara tatanan ciptaan, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia secitra, segambar dengannya. Nah, oleh karena itu, orang yang bijaksana itu adalah orang yang bertindak sungguh sebagai gambar dan citra Allah. Oleh karena itu, pengenalan dia akan kebaikan moral, pengenalan dia akan apa yang baik, itu bukan sebuah kemampuan manusiawi saja, akan tetapi lebih daripada itu juga adalah kemampuan adikodrati. Karena dia mampu mengenal apa yang baik, apa yang benar, itu bukan berasal dari kemampuan manusia saja, tetapi dari Allah sendiri yang telah menganugerahkan kepadanya kemampuan itu ketika dia diciptakan sebagai gambar dan citra Allah. Nah, dengan orang yang bijaksana,
dia dikatakan mengambil bagian dalam daya ilahi yang senantiasa berkarya dalam hidupnya. Jadi pengenalan dia akan yang baik, yang benar, itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari daya ilahi yang juga senantiasa berkarya di dalam dirinya sebagai gambar dan citra Allah. Nah, dalam diri orang yang bijaksana, dia tidak hanya berpikir tentang kepentingan manusiawi, tetapi ia menempatkan diri sebagai bagian dari tata ciptaan yang diciptakan oleh Sang Pencipta menuju kepada kesempurnaan kekal. Karena itu, ia tahu yang namanya semangat ekologis. Ia tahu yang namanya menghormati sesama manusia, tetapi ia tahu juga bagaimana cara memperlakukan ciptaan lainnya. Karena apa? Karena orang yang bijaksana, dia tahu bahwa setiap makhluk itu diciptakan dengan maksudnya oleh Sang Pencipta. Jadi orang yang bijaksana, dengan demikian orang yang tidak berpikir sempit, orang yang tidak berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi orang yang selalu berpikir luas, berpikir untuk kepentingan keutuhan, untuk kepentingan semua, untuk kepentingan sebuah kesempurnaan. Jadi kalau orang hanya berpikir tentang manusia, itu orang berpikir sempit. Tapi kalau berpikir manusia dan seluruh ciptaan ini, maka orang berpikir luas, berpikir integratif, berpikir tentang keutuhan. Dan ini orang yang bijaksana. Lalu rumusan terakhir tentang kebijaksanaan dikatakan begini, salah satu hal dikatakan begini. Kebijaksanaan adalah kebajikan yang membuat budi praktis rela supaya dalam tiap situasi mengerti kebaikan yang benar dan memilih sarana yang tepat untuk mencapainya. Jadi dalam situasi konkret tertentu, orang diminta untuk membuat keputusan praktis terhadap situasi itu, dan tidak hanya tentang apa yang harus dibuat, tetapi juga memilih cara yang tepat untuk melakukannya, sarana yang tepat untuk melakukannya. Dalam buku Etika Frans Mansuceno, dia menjelaskan tentang definisi suara hati demikian. Suara hati adalah kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia dalam situasi konkret tertentu. Nah, definisi ini sebagaimana apa yang dimaksud oleh paragraf ini, bahwa dalam situasi tertentu kita butuh keputusan praktis tentang apa yang harus kita buat, akan tetapi apa yang harus kita buat itu harus menggunakan cara yang tepat, cara yang baik. Tidak boleh pernah tujuan menghalalkan cara. Ya, tujuan baik, apa yang harus kita buat baik, harus didukung oleh cara tindakan kita, cara sarana yang kita gunakan juga harus baik. Itu orang yang bijaksana. Keadilan, ini kita berbicara tentang memberikan kepada orang lain apa yang seharusnya dia terima untuk kehidupannya. Seharusnya kita berikan karena haknya. Akan tetapi kita bisa memahami bahwa konsep keadilan itu ada dua tatarannya. Yang pertama, tataran legalisme. Artinya, saya melakukan ini kepadamu karena itu hakmu, dan hakmu itu ada karena hukum mengaturnya demikian. Nah, ada hukum mengaturnya demikian. Nah,
Dalam pandangan lain, kita bisa melihat bahwa saya memberikan keadilan kepada seseorang karena itu adalah memang haknya. Walaupun sebenarnya dalam arti tertentu dia tidak punya andil untuk menerimanya. Akan tetapi secara prinsipil, secara mendasar, dia memang berhak untuk memperoleh itu. Misalnya untuk kehidupannya. Nah, kita ambil contoh tentang perumpamaan dalam Injil yang berbicara tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Kalau yang masih ingat Injil itu, diceritakan bagaimana tuan kebun anggur itu pertama-tama pagi dia membuat kontrak kerja dengan beberapa pekerja dengan upah sehari sedinar, 1 dinar sehari. Nah, ada perjanjiannya, kontraknya, bahwa kita kerja tetapi kamu harus bayar kami 1 hari 1 dinar. Nah, atau si tuan kebun mengatakan saya mau mempekerjakan kamu dengan 1 hari 1 dinar. Dan itu mereka sepakat. Nah, kemudian datang lagi pekerja lain yang kerja setelah mereka, bahkan sampai sore pun ada yang baru datang diterima untuk kerja oleh tuan kebun. Masalahnya kemudian adalah ketika dibagi upah, yang punya kebun anggur ini membaginya dari yang datang terakhir dan dia berikan 1 dinar untuk semua. Nah, ketika orang pertama yang datang menerima hanya 1 dinar, dia protes. Kenapa kami kerja dari pagi tapi dapat 1 dinar sama dengan yang datang kemudian? Nah, kebun anggur mengatakan, saya tidak bertindak tidak adil. Saya memberikan apa yang menjadi hakmu. Karena itu sesuai kontrak kita, 1 hari sedinar. Nah, kebun anggur itu, pemilik kebun anggur, tuan kebun anggur, juga memberikan 1 dinar kepada yang lainnya. Nah, kita melihat apa konsep keadilan di sana. Keadilan yang di sana adalah kebun anggur itu memberikan kepada mereka yang datang kemudian itu apa yang menjadi hak mereka, bukan karena andil mereka dalam bekerja, ingat, bukan andilnya mereka dalam bekerja, tetapi karena kemurah hatian dari yang punya kebun anggur. Karena setiap kebun anggur itu berhak untuk hidup. Mereka berhak untuk hidup. Karena itu, kebun anggur memberikan hak mereka itu untuk hidup. Dan keadilan yang dibuat adalah namanya keadilan kasih. Keadilan kasih. Karena kalau lihat, mereka tidak pantas untuk mendapatkan 1 dinar. Kalau lihat dari prinsip untuk orang yang datang pertama. Akan tetapi karena mereka berhak untuk hidup, maka tuan kebun anggur memberikan keadilan itu. Di sini disebut sebagai keadilan kasih. Dilihat sebagai keadilan kasih. Nah, jadi kita lihat 2 konsep langsung ada di situ. Ada keadilan, tetapi juga ada konsep keadilan kasih, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya untuk hidup. Nah, kenapa hak untuk hidup? Karena 1 dinar pada waktu itu bisa digunakan untuk kehidupan satu keluarga 1 hari. Nah, jadi dalam konteks itu kita bisa memahami kenapa tuan kebun mau memberikan kepada orang yang datang kemudian 1 hari. Pengandaian yang kita pikirkan adalah supaya yang datang bekerja itu bisa hidup. Maka yang diberikan dalam konteks ini adalah hak para pekerja untuk bisa tetap hidup. Nah, selanjutnya kita lihat soal keberanian atau kekuatan, kebajikan keberanian atau kekuatan. Nah, keberanian adalah atau kekuatan adalah kebajikan moral yang membuat tabah dalam kesulitan
dan tekun dalam mengejar yang baik. Jadi untuk kebajikan atau kebajikan kekuatan ini, saya tidak mau menjelaskan lebih jauh. Saya mengajak kita untuk membayangkan yang namanya martir Katolik. Contoh lain bisa dipakai, tetapi contoh nyata untuk kita adalah para martir. Mereka tetap teguh, mereka tetap kuat, mereka tidak lari dari keadaan, kenyataan, karena kesetiaan mereka untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran dan kebaikan Injil. Oleh karena itu mereka tidak mudah untuk lari. Tidak ada dalam kamus mereka mengundurkan diri, mencari aman. Tidak, mereka tetap berdiri teguh, kokoh untuk keberanian, untuk kebaikan, untuk kebenaran. Nah, jadi kita butuh macam begini. Kita berani, orang kuat, orang bertahan ketika ada tantangan, ada cobaan, ada ujian dalam penghayatan iman, dalam kehidupan moral, dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya yang terakhir itu penguasaan diri. Nah, penguasaan diri artinya tidak terlalu jauh melangkah dalam menikmati sesuatu. Bisa menahan diri dan masih bisa menarik kaki mundur dari suatu keterlibatan. Nah, ketika masa puasa tiba, masa pantang dan puasa tiba, kita melakukan berbagai tindakan pantang dan juga puasa. Berbagai macam orang atau berbagai macam tindakan orang lakukan. Ada yang tidak makan ini, ada yang tidak makan itu, ada yang puasa berapa minggu, ada yang 1 hari full. Intinya orang melakukan sesuatu terkait dengan pantang dan puasa. Nah, pantang dan puasa, askese, yang orang lakukan, itu sebenarnya tidak ada artinya kalau orang hanya berpikir tentang saya tidak merokok selama 1 bulan. Itu tidak ada artinya kalau orang hanya memahami bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah, itu tidak cukup. Harusnya adalah pantang dan puasa itu pada akhirnya membawa orang kepada kualitas hidup yang lebih tinggi. Kualitas yang dimaksudkan adalah orang memiliki pengendalian diri, orang memiliki penguasaan diri, orang memiliki kontrol diri yang baik. Sehingga dia tidak mudah untuk jatuh ke dalam tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang membawanya untuk kepada jalan yang sesat, jalan yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kebajikan penguasaan diri ini amat penting untuk kehidupan moral seseorang. Karena orang yang mampu menguasai diri, mampu mengendalikan diri, mampu menahan diri, mampu menguasai dirinya, maka terjadi apa yang ditulis di sini. Tidak terlalu jauh melangkah dalam menikmati sesuatu. Bisa menahan diri. Misalnya orang terlibat di dalam atau orang yang menjadi pecandu rokok. Orang pemadat. Orang macam begini, misalnya setelah pantang dan puasa, dia bisa saja kemudian mengatakan tidak untuk rokok. Karena dia punya sudah kemampuan untuk menguasai diri, mengontrol diri. Nah, bisa menahan diri. Misalnya ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Dia ada tawaran di depan matanya, uang sekian juta, ratusan juta. Orang bisa menahan diri untuk tidak mengkorupsi misalnya. Nah, masih bisa menarik kaki mundur dari suatu keterlibatan. Misalnya orang yang sudah salah jalan, dia tidak akan tetap ada pada jalan itu. Dia pada saat tertentu
dapat menguasai dirinya, dia berbalik kepada cara yang benar, kepada jalan yang benar. Nah, jadi penguasaan diri dikatakan adalah kebajikan moral yang mengekang kecenderungan kepada berbagai macam kenikmatan dan yang membuat kita mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat. Jadi orang tidak lagi begitu saja menikmati segala sesuatu dengan tidak lagi tahu fungsi, tidak tahu lagi manfaat dari segala sesuatu, pemborosan, dan lain sebagainya terjadi. Kalau orang menguasai diri, orang sudah tahu bagaimana hidup yang efisien, hidup yang sederhana tapi berkualitas, dan lain sebagainya. Oke, baik, kita sudah melihat 7 kebajikan ini. Sekali lagi, semoga bahan ini membantu semuanya, bukan soal untuk mendapatkan nilai akhir semester yang baik, tetapi ini soal kehidupan. Kalau nilai akademikmu, ujianmu misalnya, dapat C, tetapi hidupmu adalah dapat A, maka itu lebih baik. Sebaliknya, jika nilai akademikmu dapat nilai A, tetapi hidupmu nilai C, maka ini disayangkan. Idealnya, kalau nilai akademik A, maka nilai hidup juga harus A. Semoga materi ini membantu semuanya untuk berefleksi tentang diri, sehingga dari hari ke hari bisa membangun kehidupan moralmu menjadi kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Kita hanyalah manusia, yang kita bisa buat adalah berusaha dan terus berusaha menjadikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Sarana yang membantu kita sekarang adalah kebajikan ini. Jadikanlah kebajikan ini menjadi milik kita, karena dengan itu kita akan memiliki keterarahan, kecenderungan yang tetap kepada apa yang baik. Dan kalau itu yang terjadi, maka percayalah bahwa kehidupan yang kita bangun pun dari hari ke hari adalah kehidupan yang baik. Dan kalau itu terjadi, maka kualitas hidup kita dari hari ke hari akan semakin lebih baik, akan semakin lebih sempurna. Sekian dulu, ciao, sampai jumpa di materi berikut.